Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Frenkie de Jong kurang puas dengan musim debutnya di Barcelona. Sebuah pengakuan dibuat oleh Frenkie de Jong. Gelandang muda Barcelona itu mengaku kurang puas dengan musim debutnya di skuad El Blaugrana. Ia menyebut bahwa tahun perdananya bersama Barcelona berjalan dengan lancar dan ia menikmati kehidupan barunya tersebut. Ia merasa senang bermain untuk Barca. De Jong mengaku ada yang mengganjal dengan musim debutnya bersama Barcelona. Ia menilai ia tidak bermain dengan cukup baik di musim perdananya itu. Barcelona tawar Eric Garcia 15 juta euro. Barcelona tengah menyiapkan dana 15 juta euro untuk menawar Eric Garcia dalam beberapa hari terakhir setelah sang bek muda enggan memperpanjang kontraknya di Manchester City. Dalam jumpa pers jelang duel leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Real Madrid, Kamis 6 Agustus kemarin, Pep Guardiola mengkonfirmasi bahwa Garcia tidak akan menyepakati kontrak baru. City tadinya disebutkan membandrol Garcia di angka 35 juta euro, tapi mereka kini terancam untuk melepas Garcia secara gratis di musim panas 2021. Oleh karena itu, mereka bersedia untuk menurunkan harga jualnya. Liverpool dominasi kandidat pemain terbaik Liga Inggris 2019-2020. Premier League mengumumkan kandidat pemain terbaik Liga Inggris 2019-2020. Liverpool mendominasi dengan mengirimkan 3 pemainnya. Untuk kandidat pemain terbaik, ada 7 orang yang terpilih. Liverpool mendominasi dengan 3 pemainnya, masuk di sana yakni Sadio Mane, Jordan Henderson, dan Trent Alexander-Arnold. Selain ketiga pemain itu, ada 4 lainnya seperti playmaker Manchester City, Kevin De Bruyne, penyerang Southampton, Danny Ings, kiper Burnley, Nick Pope, dan penyerang Leicester City, Jamie Vardy. Dominasi manajer terbaik Liga Inggris, tak ada Guardiola dan Solskjaer. Premier League melansir 4 kandidat manajer terbaik Liga Inggris musim 2019-2020. Tak ada nama Pep Guardiola dan Solskjaer dalam daftar tersebut. Padahal kedua manajer itu mampu membawa timnya finish di papan atas. Manchester City finish di peringkat kedua, lalu Setan Merah di peringkat ketiga. Soal manajer terbaik, ada 4 kandidat. Mereka adalah Jurgen Klopp, manajer Liverpool, Frank Lampard, manajer Chelsea, Brendan Rodgers, manajer Leicester City, dan Chris Wilder, manajer Sheffield United. Keempat manajer tersebut dinilai yang paling bersinar musim ini. Willian dikabarkan kesal dan tersinggung dengan Chelsea. Perpisahan Willian dan Chelsea tampaknya tidak berakhir secara baik-baik. Willian dikabarkan merasa kesal dan tersinggung dengan Chelsea. Willian sesungguhnya berharap loyalitasnya akan dibayar Chelsea dengan sodoran kontrak baru berdurasi 3 tahun. Nyatanya, si biru enggan memenuhi tuntutan pemainnya itu sehingga lebih memilih melepas dia. Laporan ESPN menyebutkan Willian merasa kecewa karena Chelsea tidak berusaha keras mempertahankan dirinya sehingga merasa kesal dan tersinggung dengan sikap klubnya tersebut. Padahal Willian rela menampik tawaran menggiurkan seperti dari klub MLS Inter Miami. Aubameyang setuju bertahan di Arsenal. Negosiasi kesepakatan baru antara Arsenal dan Aubameyang telah berlangsung selama berbulan-bulan. The Gunners disebut-sebut telah mengajukan tawaran baru, namun si pemain justru belakangan dilaporkan sedang menunggu lamaran dari Barcelona. Akan tetapi, rupanya Pierre-Emerick Aubameyang telah menentukan pilihan. ESPN mengabarkan bahwa penyerang internasional Gabon itu akhirnya mau bertahan di Arsenal usai menyetujui tawaran kontrak sampai 2023 dengan kenaikan gaji dari 180.000 pound sterling jadi 250.000 pound sterling per pekan. Pembicaraan kontrak baru Aubameyang berjalan lancar dalam beberapa hari terakhir, meskipun masih ada isu-isu kecil yang masih harus diselesaikan. Konfirmasi kontrak baru Aubameyang diyakini akan diumumkan secepat-cepatnya pada pekan depan. David Silva akan bermain di Italia hingga usia 40 tahun.
Ayah David Silva memastikan bahwa gelandang Manchester City itu membuka pintu untuk pindah ke Italia dan akan bermain sampai usia 40 tahun. Menurut laporan Sky di Italia, Lazio semakin yakin bakal merekrut Silva dengan tanda-tanda positif mulai muncul dalam proses negosiasi yang alot. Ayah David, Fernando Silva, yakin Lazio adalah tujuan yang ideal dan mengungkapkan bahwa putranya juga telah menolak tawaran perpanjangan kontrak 1 tahun di City. Tolak MU, Federico Chiesa pilih gabung AC Milan. Manchester United harus kembali menelan pil pahit di bursa transfer kali ini. Pemain incaran mereka, Federico Chiesa, diberitakan lebih memilih untuk pindah ke AC Milan musim depan. Chiesa pada awalnya tertarik dengan tawaran MU tersebut, namun pihak Setan Merah tidak mampu memberikannya garansi jam bermain musim depan. Sementara AC Milan siap menjadikannya starter reguler sehingga Chiesa menilai pindah ke AC Milan adalah opsi terbaik untuk karirnya. Pihak Fiorentina sendiri diberitakan tidak keberatan melepaskan Chiesa di musim panas nanti, namun sang winger dibanderol di kisaran angka 50 juta euro. Juventus rilis jersey tandang musim 2020-2021. Juventus resmi meluncurkan jersey tandang baru mereka untuk musim 2020-2021 pada Jumat 7 Agustus kemarin. Sama seperti kostum kandang terbaru mereka, Bianconeri klaim jersey tandang anyar juga didesain dengan konsep seni modern. Jersey tersebut memiliki warna dasar biru tua, mengarah ke hitam, dan dengan bumbu pola sapuan kuas berwarna perak. Corak khas 3 garis Adidas masih seperti biasa menghiasi bagian bahu dengan logo klub, sponsor utama, dan apparel semuanya ditampilkan dengan warna perak. Juventus versus Lyon, Bianconeri tersingkir meski menang 2-1. Juventus versus Lyon berlangsung di Allianz Stadium. Juventus dalam laga ini mengemban misi untuk membalas kekalahan 0-1 pada pertemuan pertama di markas Lyon. Namun Lyon berhasil unggul lebih dulu lewat eksekusi penalti Memphis Depay di menit ke-12. Juventus berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-43 lewat eksekusi penalti Ronaldo. Cristiano Ronaldo kembali mencetak gol di menit ke-60. Namun gol tersebut tak bisa menyelamatkan Juve dari kekalahan. Si Nyonya tua pun tersingkir dari Liga Champions dan Lyon berhak melaju ke perempat final. Manchester City versus Madrid, Citizen singkirkan El Real. Pada duel yang dihelat di Etihad Stadium, City memimpin duluan di menit ke-9 lewat Raheem Sterling. Tapi Madrid membuka asa lolos lewat gol penyama kedudukan Karim Benzema di menit ke-28. Masuk di babak kedua, City mengunci kemenangan lewat gol Gabriel Jesus di menit ke-69. City akhirnya lolos dengan keunggulan agregat 4-2 setelah menang 2-1 di kandang Madrid. Pada babak perempat final, City akan bertemu Lyon yang secara mengejutkan menyingkirkan Juventus. Varane jadi biang kekalahan Madrid dari City di Liga Champions. Rafael Varane meminta maaf kepada rekan setimnya dan pendukung Los Blancos lantaran karena dirinya, Real Madrid harus tersingkir dari Liga Champions 2019-2020. Ia pun mengaku sedih karena perjuangan rekan-rekan setimnya menjadi sia-sia gara-gara kesalahan yang dirinya lakukan. Kekalahan ini terjadi karena saya harus bertanggung jawab untuk itu. Kami mempersiapkan dengan sangat baik, tetapi kesalahan saya harus dibayar dengan mahal. Saya sangat sedih untuk rekan satu tim saya sekarang ini, ungkap Varane, melansir dari laman resmi UEFA. Manchester City versus Madrid, Zidane komentari blunder yang dilakukan Varane. Real Madrid dipastikan tersingkir dari Liga Champions 2019-2020 usai takluk 1-2 dari Manchester City. Rafael Varane tampaknya bakal menundukkan kepalanya lantaran menjadi biang keladi dari kekalahan Madrid di Etihad Stadium tersebut. Kenapa bisa begitu? Sebab Varane adalah pemain yang bertanggung jawab atas 2 gol yang diciptakan Manchester City di laga tersebut.
Namun bagi pelatih Madrid, Zinedine Zidane, Varane tidak salah sama sekali. Zidane mengaku tidak akan menegur Varane. Ia malahan akan meminta Varane dan kawan-kawan untuk mengangkat kepala mereka karena Zidane merasa Los Blancos sudah tampil baik sebisa mungkin, khususnya di sepanjang musim ini. Juventus disingkirkan Lyon, Agnelli beri kode pecat Sarri. Presiden Juventus Andrea Agnelli memberi kode akan memecat sang pelatih Maurizio Sarri. Hal itu diungkapkan Agnelli setelah Juventus disingkirkan Olympique Lyon dari babak 16 besar Liga Champions 2019-2020. Sebelum laga kontra Lyon digelar dini hari tadi, masa depan Sarri memang kencang diperbincangkan. Menurut laporan The Sun, Sarri akan dipecat jika Juventus disingkirkan Lyon dari Liga Champions. Apesnya, Juventus benar-benar disingkirkan Lyon. Hasil inilah yang membuat Agnelli akan mengevaluasi tim secara keseluruhan, termasuk rencana memecat Sarri. Selang 1 dekade, Ronaldo kembali disingkirkan Olympique Lyon. Malah menyedihkan buat Cristiano Ronaldo, sebab upaya kerasnya gagal membawa Juventus lolos dari sergapan Olympique Lyon pada 16 besar Liga Champions 2019-2020. Ternyata, CR7 punya sejarah buruk dengan Les Gones tepat 1 dekade lalu. Sekedar informasi, ini merupakan kali pertama tim yang dibela Cristiano Ronaldo gagal lolos dari 16 besar Liga Champions. Situasi tersebut terakhir kali terjadi pada 2009-2010 ketika Ronaldo masih membela Real Madrid. Kebetulan, ada satu benang merah dalam tautan dua sejarah buruk itu, yakni Olympique Lyon. Ya, klub asal Prancis itu 10 tahun yang lalu menyingkirkan Cristiano Ronaldo dari 16 besar Liga Champions musim 2009-2010 bersama Real Madrid yang bertabur bintang. Juventus tersingkir, tapi Cristiano Ronaldo pecah rekor. Bintang Juventus Cristiano Ronaldo memecahkan rekor klub untuk gol terbanyak dalam satu musim. Dengan 2 golnya ke gawang Olympique Lyon di Liga Champions, CR7 sudah mencetak 37 gol di sepanjang musim ini untuk Juventus. Rekor tersebut telah dipegang selama lebih dari 80 tahun oleh legenda klub Félix Borrell yang pada musim 1933-1934 mampu membukukan 36 gol bersama Juventus. Jelang Barcelona versus Napoli, demi kemenangan Blaugrana harus menyerang sejak awal. Laga hidup mati bakal tersaji di Stadion Camp Nou antara Barcelona versus Napoli pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2019-2020. Barcelona hanya perlu menang dengan selisih beberapa gol untuk lolos atau menahan tim tamu tanpa gol. Opsi kedua tentu beresiko. Karena itu, anak asuh Quique Setién harus tampil menyerang sejak awal laga guna menggelontorkan gol ke gawang Partenope demi meraih tiket ke babak 8 besar. Liga Champions 2019-2020 menjadi kesempatan terakhir Barcelona untuk meraih trofi pada musim ini. Jelang laga Bayern Munchen versus Chelsea. Bayern Munchen akan berhadapan dengan Chelsea di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Bayern berada di atas angin, sementara Chelsea butuh keajaiban jika ingin membalikan keadaan. Kemenangan 3-0 dari leg pertama di kandang lawan itu membuat Bayern sangat diunggulkan lolos ke perempat final. Terlebih lagi, leg kedua akan digelar di markas mereka sendiri. Selain itu, Chelsea juga tak bisa turun dengan kekuatan penuhnya. Sang pelatih Frank Lampard kehilangan 2 pemain pilarnya yang terkena skorsing, yakni bek sayap Marcos Alonso dan gelandang Jorginho. Beberapa pemainnya pun harus absen akibat cedera, termasuk Christian Pulisic dan Cesar Azpilicueta. Pemenang partai ini akan menghadapi Barcelona atau Napoli di perempat final. Sanggupkah Bayern menuntaskan pekerjaan mereka dan melangkah ke babak berikutnya? Ataukah Chelsea mampu membuat keajaiban? Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!